Berjumpa lagi dengan Koko Andre dan Chandra Angeli di ibadah sekolah minggu online. Nah, Koko yakin kabar adik pasti sehat dan Luar biasa. Iya kan? Ya dong, adik-adik semua pasti sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Bapa aku datang padamu. Ayo adik-adik semuanya berdiri kan? Nanti gerakan kita udah Bapa. Adik-adik, sama seperti pujian yang sudah kita nyanyikan, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita bernyanyi lagi untuk Tuhan, kita mau berdoa ya. Ikuti doa contoh ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berjudul Cuip Cuip Pam Pam Pam. Ikuti gerakan contoh dan Koko ya. Ikan dengan semangat. Yeah.
Yesus sangat mengasihi kita dan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita mau menyanyikan satu pujian setinggi-tingginya langit. Adik-adik tahu nggak? Kasih Tuhan itu tingginya melebihi langit dan dalamnya melebihi lautan dan indahnya melebihi pelangi. Ayo semuanya berdiri, nyanyikan pujian ini dengan semangat. Ikuti gerakan contoh dan koko ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Silakan duduk yang tertib, duduk yang manis, dan selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Dadah. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Cici Novia di Sekolah Minggu Online. Tadi adik-adik semua udah nyanyi bersama untuk memuji Tuhan, dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum dengarkan cerita firman Tuhan? Kalau udah siap katakan yes ya. Yes. Udah siap belum? Yes. Tunggu dulu. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami mendengarkan dengan baik.
Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu ingat nggak ceritanya tentang apa? Ayo, masih ingat nggak atau udah lupa? Cici kasih tahu ya, minggu lalu itu ceritanya tentang Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham. Ingat nggak perjanjiannya itu tentang apa? Ingat nggak? Ayo adik-adik semua yang di rumah. Ya benar, perjanjiannya itu adalah Tuhan akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Nah, hari ini Cici mau tanya nih, adik-adik coba tanya deh di rumah sama papa mamanya, sayang nggak sama kalian semua? Coba tanya, mama, papa, sayang nggak sama aku? Pastinya sayang dong. Cici mau kasih tahu nih, kalau ada seorang bapak yang namanya Abraham, dia sangat sayang sekali sama anaknya. Karena apa? Karena anaknya cuma satu aja, dan itu pun harus menunggunya sangat lama sekali. Adik-adik, mama papanya di rumah masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng, terus masih muda lagi kan? Di sini Bapak Abraham udah berumur 100 tahun, sedangkan istrinya si Sarah udah berumur 90 tahun. Nah, adik-adik coba bayangi deh, udah jadi kakek-kakek, udah jadi nenek-nenek, tapi masih bisa melahirkan seorang anak. Percaya nggak adik-adik? Di sini Tuhan membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Penasaran kan adik-adik? Yuk dengar ceritanya baik-baik ya. Nah, pada saat itu Abraham sedang duduk di bawah pohon. Terus Abraham melihat ada 3 orang yang datang di depan rumah Abraham. Terus ternyata 3 orang ini adalah Tuhan yang menjelma atau berubah menjadi manusia. Terus 2 orangnya lagi adalah malaikat Tuhan. Mereka juga berubah menjadi manusia. Kemudian Abraham berlari dengan cepat ke rumahnya untuk bertemu dengan mereka. Lalu Abraham bersujud dan menawarkan kepada mereka untuk duduk dan beristirahat di rumahnya agar mereka melakukan perjalanannya dengan segar lagi. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, "Perbuatlah apa yang kau katakan itu." Setelah itu Abraham langsung masuk ke rumahnya. Kemudian dia menyuruh istrinya untuk membuat roti bundar untuk dimakan kepada mereka. Kemudian Abraham menyajikan kepada mereka. Lalu mereka duduk bersama. Tiba-tiba Tuhan bertanya kepada Abraham, "Di mana istrimu si Sarah? Nanti tahun depan lagi aku akan datang ke sini bertemu dengan kamu, dan di sanalah si Sarah istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Ternyata si Sarah mendengarkan apa yang mereka katakan di dalam rumahnya. Lalu si Sarah tertawa di dalam hatinya dan dia berkata, "Apakah mungkin aku sudah tua dan suamiku juga udah tua? Apa bisa aku akan melahirkan seorang anak?" Ternyata Tuhan tahu kalau si Sarah itu tertawa. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, "Kenapa Sarah tertawa? Apakah ada sesuatu yang tidak mungkin untuk Tuhan?" Lalu si Sarah terkejut dan dia berbohong pada dirinya sendiri kalau dia itu tidak tertawa karena dia takut. Dia tahu kalau Tuhan itu tahu kalau dia tertawa. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan berkata lagi begini, "Benar, kamu memang tertawa." Terus Tuhan bilang kepada Abraham dan mengingatkan sekali lagi kepada Abraham. Dia bilang, "Tahun depan lagi nanti aku akan datang kepadamu dan di sanalah
si istrimu Sarai akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Lalu mereka melakukan perjalanan kembali dengan semangat. Kemudian tak lama kemudian Abraham udah berumur 100 tahun dan sedangkan istrinya udah berumur 90 tahun. Dan di sanalah Tuhan melakukan janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Terus mengandunglah si Sarai dan melahirkan seorang anak. Nah, si Sarai senang atau sedih ya adik-adik? Pastinya senang dong, ya kan? Karena dia melahirkan seorang anak. Itu pun harus menunggunya sangat lama sekali. Terus setelah anak mereka lahir, si Sarai sangat senang sekali. Dia sangat gembira sehingga dia tertawa dengan penuh sukacita. Lalu mereka menamai anak tersebut adalah Ishak. Apa adik-adik? Namanya adalah Ishak yang artinya ia tertawa. Nama Ishak artinya ia tertawa. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus percaya sama Tuhan, harus percaya sepenuhnya. Gak boleh setengah-setengah, tapi harus percaya dengan sepenuh hati kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan yang terdapat di Kejadian pasal 21 ayat 3. Cici baca dulu ya, nanti kedua kalinya adik-adik membaca bersama dengan Cici. Kejadian 21 ayat 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Sekali lagi ya adik-adik, kita baca bersama-sama. Kejadian 21 ayat 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, jadi sampai di sini cerita firman Tuhan. Ternyata ada yang kurang nih. Waktu Ishak masih kecil, tiba-tiba Tuhan kasih ujian nih kepada Abraham. Kira-kira ujiannya seperti apa ya? Apakah seperti yang adik-adik lakukan di sekolah ujiannya? Tentunya bukan. Ujiannya itu apa ya? Kalau penasaran, kita nanti di cerita minggu depan ya adik-adik. Sebelum itu kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajarilah kami agar kami selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya tentang siapa adik-adik? Ya, benar sekali, ceritanya tentang lahirnya Ishak. Ishak anaknya Bapak Abraham loh adik-adik. Nah, adik-adik sama seperti Bapak Abraham yang mau taat kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga harus mau taat kepada siapa? Tuhan Yesus, dan kepada Papa dan Mama. Nah, sekarang kita menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau nyanyikan satu pujian mau taat kepada Yesus. Saya semuanya berdiri, ikuti gerakan contoh dan koko ya. Semangat! Kepadanya setiap
Yesus setiap hari. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk taat kepada Tuhan. Dan kami juga taat kepada Papa Mama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan lagi ya. Dadah.